datang dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI dengan acara bertajuk AFPI Goes to Campus dengan tema Perkembangan Bisnis Model Fintech Lending tahun 2021. Nah, di acara hari ini kita akan lebih menjelaskan mengenai apa itu Fintech Peer-to-Peer Lending, bagaimana perkembangan bisnis modelnya, dan bagaimana manfaatnya untuk kita semua. Teman-teman pasti semua pada penasaran kan, seperti apa sih Fintech Peer-to-Peer Lending itu? Nah, di sini sudah banyak sekali narasumber-narasumber hebat yang akan membantu dan menjelaskan seperti apa Fintech Peer-to-Peer Lending itu. AFPI itu adalah asosiasi yang ditunjuk OJK. Asosiasi yang ditunjuk OJK nanti akan disampaikan sama Mas Yudo lebih lengkapnya. Kami ini 149 anggota, di mana semua berizin maupun terdaftar di OJK, sehingga kami adalah fintech yang betul-betul berizin maupun terdaftar dari OJK. Ya, mungkin yang khusus Bengkulu dulu pernah ada beberapa kasus, terutama pinjaman online yang ilegal. Nah, ini nanti bisa ditanyakan bedanya ilegal dengan yang terdaftar maupun berizin itu di mana. Ya, yang jelas kami itu punya aturan, ya, itu yang pertama. Kita punya aturan, kita punya pengawas namanya OJK, sehingga semua apa yang operasional kita itu tidak boleh brutal, tidak boleh bunganya tinggi, tidak boleh ditagih secara tidak beretika, tidak boleh mempermalukan orang, tidak boleh mengambil data, ya, sehingga itu kan yang lagi top tuh, ya, yang ilegal. Nanti dari datanya, dari handphonenya, diambil semua kontak listnya, diambil semua foto-fotonya, sehingga nanti apabila menunggak, maka bisa mereka itu mempermalukan, ya, dengan mengontak apa yang ada di kontak list. Nah, itu di kami, di AFPI, baik itu dari OJK maupun dari asosiasi itu melarang keras hal-hal tersebut. Ya. Mungkin kalau kata kasarnya haram hukumnya kalau kita berbuat seperti itu. Sehingga kami ini diatur, baik dari AFPI juga kita diatur, ada namanya code of conduct ataupun ketentuan perilaku, ya, dari anggota-anggota kita. Platform fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending merupakan sebuah layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower melalui sistem elektronik yang didukung dengan jaringan internet. Platform ini merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM-UBTI. Dalam menjalankan operasional usahanya, penyelenggara fintech pendanaan bersama harus terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Platform fintech pendanaan bersama merupakan sebuah lembaga jasa keuangan non-bank yang menyasar masyarakat yang belum atau tidak terlayani oleh layanan perbankan. Platform fintech pendanaan bersama tidak melakukan aktivitas investasi dalam kegiatan usahanya. Sebagai pendukung, platform fintech pendanaan bersama memiliki ekosistem, antara lain eKYC, digital signature, credit scoring, dan asuransi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berperan sebagai wadah bagi para platform fintech pendanaan bersama yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan membangun pusat data teknologi finansial atau fintech data center yang memiliki code of conduct atau pedoman perilaku yang mengikat kepada setiap anggotanya. Melalui 3 indikator utama inklusi keuangan, akses, pemakaian, dan kualitas. Dengan misi utama mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital.
Kami dari AFPI, dan AFPI itu sebenarnya seperti apa sih? AFPI ini kami merupakan suatu organisasi ya, yang sebenarnya merupakan suatu wadah. Di dalamnya ada 148, sekarang 149 anggota, semuanya fintech lending yang terdaftar di OJK. Jadi sehari-hari seperti apa? Yang kami lakukan adalah kami melakukan diskusi, contohnya ya, dengan pengatur OJK, di mana memberikan masukan-masukan juga untuk OJK, dan tentunya berdiskusi supaya bisa pada dasarnya memiliki peraturan yang memperkuat industri, tapi juga bisa membantu industri berkembang dengan baik gitu. Bahwa tujuan AFPI pun jelas, di mana visi dari kami adalah mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Kita tahu ya, mungkin kalau di Indonesia sebenarnya kalau misalnya ke cabang gitu ya, butuh dana, mau pinjam gitu ya, mau bikin bisnis, atau mungkin ada kebutuhan yang masih belum ada dananya dan mau pinjam, biasanya ditanyain ada dua hal nih. Nomor satu, ada jaminan nggak? Gitu kan. Nomor dua, kemudian kalau misalnya nggak ada jaminan, mungkin ada slip gaji nggak? Gitu, ada penghasilan tetap nggak? Tapi kan karena banyak sekali, mungkin terutama buat yang muda-muda ya, ini masih belum memiliki dua hal tersebut. Dengan demikian, inklusi keuangan di Indonesia itu masih sangat rendah sebenarnya. Dengan demikian, kami harapkan fintech lending ini bisa menjadi suatu industri yang menutup kekurangan dari penyediaan keuangan tersebut gitu. Dan disitulah di mana AFPI, visi kami mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Nah, misi kami juga jelas, kami sudah nyatakan dengan jelas juga ya, bahwa mendukung target mengurangi kesenjangan akses pembiayaan yang sebesar US dollar 100 miliar atau sekitar 1,6 triliun ya, dan meningkatkan aksesnya 75% inklusi keuangan pada 2020 nih. Mungkin kita bisa laporkan kalau memang waktu pandemi kemarin mungkin bisa dibilang industri fintech lending tetap bertumbuh, meskipun saat ini mungkin untuk mencapai 75% inklusi keuangan belum bisa kami ini ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan gitu kami harapkan. Terus untuk mencapai industri dan visi dan misinya AFPI, tentunya kami membuat arsitektur di mana ada kebijakan, ada juga pedoman perilaku, dan juga acara pada pagi ini contohnya literasi dan edukasi mengenai fintech lending ya, supaya tahu bahwa fintech lending ini merupakan suatu alternatif pembiayaan gitu, ataupun mungkin penempatan dana. Oke, mungkin contoh-contoh seperti apa saja sih yang AFPI lakukan ya, mungkin buat teman-teman yang di sini yang belum terlalu familiar ya. Jadi contohnya sekarang kalau buat para anggota AFPI, itu sangat jelas sekali bahwa harus ada transparansi produk dan metode penawaran produk layanan. Contohnya, simpel aja sih, kalau misalnya meminjam di salah satu anggota AFPI ya, platform yang anggota AFPI, mesti tahu nih sebenarnya beban biayanya tuh ada apa saja, bunganya berapa, biayanya berapa gitu, biaya adminnya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya nanti ada keterlambatan pembayaran, penaltinya seperti apa. Itu harus jelas, ada keterbukaannya di saat di website ataupun di app ataupun pada saat pengajuan pinjaman ini terjadi. Itu contoh saja ya. Terus kalau AFPI juga, kami juga ada pencegahan pinjaman berlebih yang jelas, di mana kita bilang cukup clear ya, larangan predatory lending dengan maksimal bunga dan biaya 0,8% per hari, dan di mana kalau terdapat denda maksimal denda 0,8% dan tidak boleh melebihi jumlah tagihannya. Nah, jadi saya nggak tahu nih kalau misalnya mungkin ada yang pernah melihat mungkin ditawarkan nih produk produk fintech, mungkin bunganya nggak jelas nih ya secara persentase gitu, dikasihnya langsung ini jumlah cicilannya gitu. Kalau dihitung-hitung balik, loh kok kayaknya sehari itu bisa lebih dari 1% gitu. Nah, ini bisa dibilang mungkin bukan anggota dari AFPI dan memang kalau demikian tidak juga terdaftar di OJK. Jadi cukup hati-hati ya. Nah, yang terakhir juga yang AFPI sangat kedepankan dan mencoba menjaga dan selalu himbau untuk para anggota kami adalah selalu mengedepankan praktek manusiawi. Kita tahu mungkin AFPI juga sekarang sering dapat aduan ya, kalau memang ada, terutama di masa pandemi nih, di mana banyak collection juga yang masih mungkin
menggunakan kekerasan ataupun ancaman gitu ya, di mana membuat resah saja buat masyarakat gitu, peminjam, bukan hanya peminjamnya sih, mungkin orang-orang yang dekatnya, keluarga ataupun masyarakat. Nah, jadi AFPI juga jelas kami mau supaya praktek-praktek yang dijalankan oleh para anggota kami itu comply ya, ataupun patuh pada pedoman perilaku AFPI. Dalam 3 tahun ini saja telah terjadi pertumbuhan sebanyak dari mungkin sekitar sebelumnya 0 ya, sampai ke angka 146 triliun rupiah pada bulan November 2020 dengan jumlah peminjam itu 40 juta pengguna transaksi borrower ya atau peminjam dan 700.000 pengguna transaksi lender. Jumlah fintech seperti tadi sebelum saya sampaikan ada 148, di mana 41-nya sudah memiliki izin. Kalau kita lihat ini sebenarnya pertumbuhan sangat pesat, tapi juga yang lebih mungkin ini ya lebih exciting lagi, sebenarnya peluangnya pun masih sangat besar sekali gitu. Sekarang individu ada untuk individu produktif ya 180 juta orang, yang unbanked SME menurut data kami itu 46,6 juta orang, sedangkan yang unbanked sendiri masih 132 juta individu dan ada juga kebutuhan pembiayaan sebesar 1,6 triliun rupiah yang gap yang masih bisa kami capai. Kenapa sih sebenarnya fintech lending itu selama ini bisa berkembang dengan sangat pesat dan seperti saya tadi harapkan ya, dan tentunya juga mungkin teman-teman industri di sini juga mengharapkan adalah akan bertumbuh dengan pesat sebenarnya di beberapa tahun mendatang. Jadi yang pertama prosesnya sendiri yang mungkin mudah dan cepat. Seperti tadi saya coba sampaikan ya, mungkin kalau sekarang mau pinjam uang gitu ya, ditanya nih punya agunan nggak atau punya slip gaji nggak? Tapi kalau di fintech mungkin ada alternatifnya, tidak diminta paling kurang tidak jaminan fisik gitu ya, yang diminta, ataupun beberapa fintech juga memberikan tanpa jaminan sama sekali gitu. Atau beberapa fintech juga tidak membutuhkan sebenarnya salary slip gitu ya, slip gaji. Jadi prosesnya ternyata lebih cepat, ada yang saya tahu hitungannya mungkin jam gitu ya, ada yang sehari, 2 hari, tapi mungkin untuk invoice financing pun yang UMKM antara 3 sampai 5 hari juga udah bisa gitu sebenarnya dengan jumlah yang cukup besar. Aksesnya sendiri dan prosesnya itu saya lihat mungkin sebagian besar sekarang udah online ya, dilakukan di smartphone atau PC, tapi juga banyak yang paling kurang kalau nggak seluruhnya online, kita bisa bilang online to offline. Jadi setelah mungkin pengajuannya online, ada visit secara offline ataupun phone verification paling kurang secara offline. Terus untuk yang ketiga mungkin kita juga lihat bahwa pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaannya secara online ya, tapi seperti tadi saya sampaikan tidak perlu lagi datang ke branch, semua upload dokumen juga bisa dilakukan secara online. Terus yang terakhir mungkin karena akses smartphone dan juga terobosan teknologi dan juga risk management ya, kalau memberikan manfaat buat semua orang itu bisa melakukan verifikasinya juga secara online, jadi upload KTP dan di mana nanti ada verifikasinya nih secara KYC ya ke Dukcapil dan juga mungkin beberapa fintech memiliki teknologi untuk bisa mencocokkan alamat yang di KTP dengan lokasi untuk aplikasinya misalnya sebagai salah satu verifikasi. Jadi tidak perlu lagi nih survei sampai ke ini ya ke rumahnya gitu, apalagi nanya-nanya tetangga gitu kan. Udah nggak ada lagi nih, semakin lama semakin berkurang gitu. Ya, halo selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Daniel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Purwanti, kepada Pak Enci, dan juga tadi ada dari AFPI juga Pak Yudo Darwis, dan rekan-rekan sekalian ada Pak Andrew, Pak Benedik, Ibu Mikal, dan Pak Daniel, serta teman-teman sekalian dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mungkin saya langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, kenapa sih Indonesia ini buat fintech ini pasar yang sangat potensial untuk dikembangkan? Karena di Indonesia ini kita merupakan salah satu emerging market. Dari demografi kita juga banyak yang di usia produktif. Terus pengguna smartphone juga sangat banyak di Indonesia. Jadi fintech ini sebagai salah satu industri yang memanfaatkan teknologi, di mana kalau seandainya adik-adik sekalian menggunakan smartphone itu sudah bisa mendapatkan layanan fintech.
Terus untuk regulasi sendiri di Indonesia itu perkembangannya sudah sangat cukup baik sekali, bisa dibilang. Di tahun 2016 itu OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait fintech peer-to-peer lending. Jadi industri ini sudah secara resmi dinyatakan legal untuk beroperasi di Indonesia, dan juga ke depannya OJK juga akan mengeluarkan peraturan terbaru lagi terkait fintech untuk lebih membangun industri ini di arah yang lebih prudent lagi. Nah, Asetku itu apa sih? Nah, ini saya mau jelaskan sedikit mengenai produk. Kalau di Asetku, Asetku ini kan fintech peer-to-peer lending yang mempertemukan antara lender dan borrower yang menggunakan marketplace yang sudah bekerja sama dengan kita. Seperti ada Akulaku, ada Bukalapak. Jadi kita tidak open ke user yang baru bikin, let's say, borrower ya, ini untuk dari sisi borrower. Borrower yang baru bikin akun sudah langsung minjem. Kita dari sisi keamanan, kita ada mitigasi risikonya, kita bekerja sama dengan marketplace, seperti Akulaku dan Bukalapak tadi. Jadi user-user yang punya akun di Akulaku dan Bukalapak, mereka sudah punya history, nah mereka lah yang kita akan serve untuk bisa melakukan pinjaman, mendapatkan pinjaman. Nah, itu kita tenornya ada yang dari 15 hari sampai 6 bulan. Bunganya pun bervariasi dari 0,2% ini untuk per hari sampai 0,8% per hari. Dan juga dari sisi lender, kita juga ada beberapa produk. Ini produk yang ada itu saat ini adalah produk reguler. Itu bisa pendanaan dari 15 hari sampai 12 bulan juga. Ini di mana nanti adik-adik bisa memberikan pinjaman kepada user-user yang ada di marketplace tadi. Nah, di sini kita juga kelebihannya di Asetku, kita juga menggunakan asuransi. Jadi jika adik-adik menjadi pemberi pinjaman, dananya itu diasuransikan. Jadi jika terjadi gagal bayar oleh si peminjam, maka akan ada asuransi. Dan juga di sini pinjamannya didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia yang ada menggunakan marketplace tersebut. Ini achievement-nya Asetku sampai saat ini. Untuk total penyaluran pinjaman, kita akumulasi dari awal kita dapat tanda terdaftar dan berdiri, itu ada di 25,5 triliun rupiah. Saat ini pinjaman yang lagi outstanding atau yang lagi disalurkan dan menunggu pembayaran kembali ada di 1,2 triliun. Market share kita untuk penyaluran pinjaman di tahun lalu itu kurang lebih 23% market share-nya dari seluruh penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer lending di tahun lalu, di mana tahun lalu itu kita satu industri sudah berhasil berkontribusi menyalurkan pinjaman ke seluruh masyarakat Indonesia sebesar 74 triliun. Alhamdulillahnya Asetku kemarin tahun lalu, walaupun di 2020 di masa pandemi, kita bisa tetap tumbuh dan menyalurkan pinjaman sebesar total 18 triliun rupiah. Next. Nah, ini untuk dari total lender, kita sudah ada 800.000 total lender account, total borrower ada 5 juta lebih. Lalu average order amount per lender, rata-rata lender itu memberikan pinjaman per orangnya itu di angka 25.000 US dollar atau kurang lebih 330 juta. Average ticket size atau pinjamannya di saat ini di 1.950 US dollar. Average position order 3,5. Next. Nah, ini untuk user interface-nya di Asetku, itu kita cukup simple. Kita hanya ada di smartphone, bisa dari Android ataupun dari iPhone. Nah, tampilan cukup simple. Ada home, ada fund, ada aset, ada my, ada privilege, dan funding. Nah, di sini adik-adik bisa nanti melihat kalau mau pendanaan sebagai lender, nanti juga bisa lihat, oh mau pendanaan yang tipe apa, nanti bisa pilih sendiri. Begitu, dan juga ada privilege buat user-user, kalau seandainya nanti
makin sering adik-adik memberikan pendanaan, nanti juga membership-nya akan naik dan setiap level membership juga akan ada benefit masing-masing, begitu.